مضاي واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع رشده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد حضرة العلماء والكرماء وحضرة الأمهات المسلمات majelis taklim Nurul Jannah. Semoga kita semua diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengawali, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan majelis taklim Nurul Jannah ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan soleh, solehah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barokah. Kita doakan yang sakit, mungkin ada jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga-tetangga kita yang sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat ala hadiniyah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syamillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah yang dimuliakan Allah, satu doa yang gak pernah terlepas kita mohon pada Allah adalah Rabbi habli minas salihin. Rabbi, Tuhanku, habli, karuniakan kepadaku minas salihin, anak-anak yang saleh. Harapan kita yang terbesar adalah anak-anak kita. Harapannya ya anak-anak kita soleh dan solehah. Cuma punya anak soleh dan solehah itu kan nggak semudah mantranya Pak Tarno. Ya kalau mantranya Pak Tarno asal bim salabim jadi apa prok 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 kan enggak. Jadi punya anak soleh itu kan ya nggak semudah itu ya. Perjuangannya luar biasa. Mungkin suami ibu yang kerja atau ada ibu yang juga membantu dibela-belain sampai ngitungin huruf P, pergi pagi pulang petang, pala puyeng pinggang pegel, pantat pedes.
penghasilan pas-pasan, potongannya pol-polan, yo pulsa, yo. Ada berapa P kan? Banyak kayak itu. Lah, suami ibu loh yang umpama kerja sampai dibela-belain P-nya banyak itu kalau ditanya demi apa? Iya, terus umpama ibu yang ikut bantu, entah mungkin dagang, entah apa, itu kalau ditanya tujuannya untuk apa? Anak, iya, anak. Kalau ibu sih kalau masalah sayang ke anak nggak perlu ditanya lah ya. Kalau bapak mah kadang ditanya tanggal lahir anaknya aja lupa. Nama lengkapnya aja nggak tahu ya. Wah, apalagi anak sekarang namanya susah-susah. Udah panjang susah. Lah kalau orang dulu kan anak gampang Ratmi. Kalau orang Betawi ya Jubaidah. Iya, kalau orang Sunda naon Neneng, Lilis. Nah, dalam Quran itu ada sosok ayah yang jadi contoh buat kita. Namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Surat Luqman. Kadang dipakai buat nama Luqmanul Hakim. Padahal saya pernah baca salah satu tafsir Luqman itu kalau dilihat sisi fisiknya itu persis kayak orang berkebangsaan yang kulitnya hampir mirip kayak jaket saya gini loh. Kalau kita ini kan bukan hitam lah ya. Kita ini sawo mateng banget. Sawo mateng banget. Mateng kejemur. Kalau dalam deskripsi tafsir itu Luqmanul Hakim itu mohon maaf kulitnya agak gelap. Terus kepalanya itu kalau orang Jawa bilang jendil. Jendil itu belakangnya gede loh. Iya, kalau orang kampung saya kalau agak kecilan namanya jendil, kalau gede jendol. Kalau jenong kan depan, ini loh belakang. Tapi nama beliau diabadikan dalam Quran. Lah yang diabadikan dalam Quran itu rata-rata orang yang punya kelebihan. Kalau baik ya baiknya berlebihan, kalau jahat ya sekalian. Fir'aun ada namanya di Quran ya. Enggak semua yang ada di Quran itu nama orang baik. Fir'aun ada yang kenal Fir'aun? Enggak. Cuman dengar namanya aja ya. Sampai orang sekarang kalau lagi ledek-ledekan atau mungkin maki-maki orang dasar keturunan Fir'aun. Ingat Bang Madid ya? Bang Madid apa siapa kalau maki-maki orang bilangnya keturunan Fir'aun? Ada orang yang memusuhi Rasulullah namanya juga diabadikan dalam Al-Quran plus jadi nama surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi. Padahal dalam deskripsi tafsir Abu Lahab itu orang yang ganteng, pamannya Nabi. Dari bangsa Quraisy itu nggak ada yang kayak kita hidungnya minimalis begini, nggak ada. Panjang umur pesek. Jangan pesek. Kalau pesek tar tersinggung. Minimalis. Tapi panjang umur. Nah, kata Bu Haji, orang pesek panjang umur. Napasnya irit. Kalau orang hidungnya panjang, napasnya boros. Boros. Lagian kalau orang hidungnya panjang, kalau minum di gelas susah. Hidungnya nyangkut. Di piring. Kan minumnya pakai sedotan. Abu Lahab itu orangnya ganteng, gagah, gede, tinggi. Bangsa Quraisy kok keturunan dari Abdul Muthalib, satu kakek dengan Rasulullah. Tapi mulutnya, cuman sekarang suka ditiru orang. Mulutnya itu suka, kalau orang Jawa itu misoh-misoh. Misoh-misoh itu kalau orang sini apa ya? Asal ada sedikit, sering-sering nyebut binatang yang piaraannya orang ya. Apa namanya?
Maki-maki. Abu Lahab itu kebiasaannya suka maki-maki. Nah, kita kadang niru ya, makanan juga dimaki-maki sih. Apalagi ibu-ibu pulang selamatan beseknya nggak cocok. Wah. Begitu buka besek, nasinya merah, acarnya basi, mie-nya udah lengket. Tapi kok ya habis dimakan, heran. Kalau orang sini mah alhamdulillah. Nggak tahu di sini, nggak tahu ntar kalau pulang. Lah, ada orang yang diabadikan dalam Al-Quran namanya Luqman atau lebih dikenal dengan Luqmanul Hakim. Lalu ajaran apa yang diajarkan oleh Luqman kok sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran? Kita baca misalnya di ayat yang ke-12 surah Luqman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ajaran Luqman kepada anaknya di antaranya anishkur lillah, banyak bersyukur kepada Allah. Ini nasihat gampang diucap, gampang untuk diucapkan ke orang lain, tapi sulit untuk diri sendiri. Umpama loh Bu, umpama ada orang yang curhat ke kita, Bu tahu nggak suami saya udah 2 minggu belum pulang. Ngasih kabar enggak, di WA cuma centang 1, di telepon enggak aktif. Saya tanya ke teman-teman kerjanya enggak ada. Nasihat kita apa? Bang Toyib. Sabar itu ya. Enak kalau ngomong untuk orang. Enak kalau ngomong untuk orang. Coba nanti suatu saat gantian kita yang kena. Saya pernah ngalami sendiri masalah. Saya kalau takziah ke siapapun, apalagi orang itu dekat dengan saya, yo biasanya dipeluk gitu. Wes sabar, ini ketentuan Allah yang terbaik. Lah iya kata mulut untuk nasehatin orang. Coba kalau kena sendiri. Loh, saya ngalami Bu. Tahun 2008. Anak saya yang pertama umur 2 tahun tanpa didahului sakit, hanya hitungan jam sakitnya meninggal. Habis asar sekitar jam 5, habis mandi, minum susu muntah-muntah, kejang-kejang. Kalau orang Jawa matanya malik-malik. Dibawa ke rumah sakit pertama nggak sanggup, rumah sakit kedua udah nggak ada, hanya hitungan jam. Ayo stip kalau orang sekarang. Lah begitu jenazah itu di depan saya begini nih, ini kan ditaruh di. Itu perasaan saya walaupun banyak orang, kayak nggak ada orang. Rasanya ini saya ngalami sendiri. Mungkin orang yang datang ya pada nepuk-nepuk pundak saya, sabar. Mungkin, cuman saya nggak inget. Padahal saya sering takziah ngituin orang. Giliran kena sendiri, angel. Syukur ya begitu, sabar ya begitu. Angel. 2 nasihat ini mudah diucap, prakteknya susah. Dan sadarnya saya itu malah ada teman pesantren, teman ngaji dulu, itu ngomongannya kalau didengar banyak orang nggak pantas, tapi itu malah yang menyadarkan saya. Puncak nggak sadarnya itu ketika jenazah dibawa ke masjid mau disolatin, itu ada orang yang saya tanya, Pak, cara sholat jenazah gimana ya? Orang yang saya tanyai bingung. Loh sampean itu ustadz tuh nanya saya. Itu dia ngomongnya itu pas malam tahlilan itu. Mas, Pak Ustadz gimana? Tadi pagi Pak Ustadz tanya ke saya sholat jenazah, saya bingung. Puncaknya itu sore setelah jenazah udah dimakamin, balik pulang, temen takziah, temen ngaji itu datang, nepuk-nepuk, sambil begini ngomongnya itu nggak pantas kalau didengar orang, nggak pantas. Ngomongnya begini, nggak usah nongas nangis. Ntar orang-orang pulang tahlilan masuk kamar hajar.
Coba kalau lagi takziah ngomong begitu pantas nggak? Nggak pantas ya. Tapi itu justru malah yang saya langsung sadar, ya Allah, astagfirullahaladzim, saya masih muda. Alhamdulillah diganti 3. Diambil 1 diganti 3. Lah nasihat syukur sama sabar itu wangel. Syukur ya kalau nasihatnya Luqman Hakim tadi nyuruhnya syukur. Lah syukur itu gandengannya sabar. Kayak tadi kasusnya sabar. Lah umpama contoh lain, orang cerita ke kita masalah dagangan umpama. Biasanya saya kalau jam segini ini mau udah megang duit sekian, ini kok baru sekian. Kita yang diajak curhat, nasihatnya kan syukurin aja. Itu ya. Syukurin aja, bersyukur. Itu kalau nasihatin orang, nasihatin diri sendiri wangel, ya bisa cuma nangel. Maka ayat Qur'annya yang saya yakin ibu-ibu semuanya apal. Watawasau bil haq watawasau bis. Masalah sabar, masalah syukur itu nasihatnya bahasanya tawasau. Tawasau itu saling. Sini nasihatin sono, sono nasihatin sini. Itu perintah Qur'annya begitu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak bisa. Kalau bahasa anak katanya kurang nendang, butuh orang lain. Syukur ya begitu. Syukur. Nggak bisa. Butuh orang lain. Lah syukur itu nasihatnya Luqman kepada anaknya. Lah ini ya nasihat untuk kita semua. Syukur itu gampang diucap, ya susah dipraktek. Walaupun timbang ucap alhamdulillah aja itu. Kadang abot ya. Umpama ibu tiap hari suami sebelum berangkat kerja ditinggalin uang belanja. Biasanya berapa? Kalau saya megang duitnya. Umpama. Berarti ATM yang megang dong. Aku punya ATM. Lah umpama sebelum suami berangkat biasanya ditinggalin 150 umpama ya. Umpama kalau 150 buat belanja pasar sini lumayan udah dapat banyak aja. Lebih. Umpama tiap hari dikasih 150. Lah entah karena apa hari itu suami berangkat kok ngasih 30. Kira-kira ngomong apa? Alhamdulillah. Sabar nggak ya? Bu, ngomong apa bu? Tapi kebanyakan nggak salah tuh gitu. Nggak salah sih. Ini 30 atau 300 gitu ya? Kok 3 lembar merah-merah, pak kok merahnya agak buret? Tinggal mengucap alhamdulillah aja kadang yo. Apa? Umpama. Ini kan musim pembagian rapot tadi pagi ya. Umpama biasanya kemarin-kemarin tuh anak atau cucu ibu itu perangkat 10 besar lah. Yo syukur-syukur kadang ranking 1. Lah tadi pagi begitu terima rapot murid 40 ternyata ranking ke 37. Ngomong apa? Innalillahi. Kalau innalillahi ya Allah masih mending. Takutnya ibu begitu terima rapot dibuka jret ranking 37 plus wali kelas agak nasihati. Itu begitu nyampe rumah rapot bisa di main HP mulu, gak pernah belajar. Lah itu anak kalau dia cerdas balikin ngomongan emaknya. Lah emak aja main HP, saya kan ngikutin emak. Ya Allah. Dan anak itu adalah cerminan kita. Anak kita begitu, itu mungkin dulu waktu mudanya kita pernah gitu. Loh ini saya ngalami langsung. Ngambil rapot yang tahun lalu. Iya bener tahun lalu. Begitu saya datang, antrian saya, wali kelasnya, wali muridnya ini. Saya kan datang, oh bapak wali ya. Biasanya kan istri yang ambil itu hari itu saya.
Ini Pak, anak bapak ini aslinya pinter, aslinya. Lah palsunya saya yang gitu. Lah kok ada aslinya, kan saya tanya palsunya. Ya bener sih, wali kelasnya ketawa sih. Gini loh Pak, anak bapak ini absennya, nggak masuknya banyak banget. Waduh, kan tinggalnya di pesantren. Selama bulan puasa itu masuk yang terabsen cuma 3 kali. Waduh, ini bocah samping saya padahal. Sebulan masuk 3 kali. Masih untung ada masuk. Bocah samping saya sodok begini kan, senyum nih. Tapi saya mau marah, saya kan langsung nginget, seret 30 tahun yang lalu. Tahun 93 saya itu masuk pesantren kelas 1 sanawiyah. Nah, itu asal saya gurunya nggak cocok. Gurunya nggak cocok. Ternyata itu terulang di anak. Makanya kalau anaknya kelakuan begitu, tinggal pulang ngambil kaca. Ketika saya pulang, udah cerita mamahnya. Kalau saya enggak loh, pasti kamu. Ya Allah, udah mau marah wong yo nyata. Makanya kalau misal yo anak kita kok begitu, yo wis tinggal astagfirullahal. Ya kadang-kadang pengen sempurna saja. Pengennya wong nyatanya kitanya begini kok. Makanya kalau pengen anak kita baik ya dimulai dari kita. Yuk kok yuk delalah yuk anak perempuan, yuk anak lelaki enggak, malah lempeng anak laki, yang perempuan. Nasihatnya Luqmanul Hakim, anishkur lillah. Walaupun anak kita ranking 37, alhamdulillah, anak masih mau sekolah. Betapa banyak anak yang orang tuanya maksa pengen sekolah, pengen pesantren, anaknya kabur. Bahkan kadang ada anak yang dipaksa oleh orang tuanya sampai depresi alias stres. Ada dibunuh orang tuanya mah. Lah iya kasus di Jakarta Selatan kan. Wa fa inna ma yashkuru li nafsi. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur itu manfaatnya ya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Orang yang paling bahagia itu artinya orang yang pintar syukur. Sebaliknya orang yang hidupnya nggak pernah tenang itu orang yang nggak pernah syukur. Contoh gampang begini. Kita ini kan ditakdir oleh Allah beda-beda ya. Ada yang walaupun makannya dikit ada di daging semua. Ada orang yang makannya banyak tapi nggak ada yang jadi daging, tipis kayak triplek. Lah kalau orang bersyukur, alhamdulillah saya dikasih daging semua. Jadi kemana-mana orang manggil bos. Loh, bosnya kan pantas badannya gede. Oh, iya. Jadi orang ngira itu kita nggak punya duit. Wong badannya gemuk. Lah yang kurus, alhamdulillah saya dikasih badan tipis kayak triplek begini. Kalau yang lain bikin seragam 3 meter, saya masih meter seperempat juga cukup. Naik motor juga soknya awet, berat badannya enteng. Tapi kalau orang yang nggak syukur, mumet itu. Yang badan kurus mumet nyari obat pelangsi. Yang badan gemuk pusing nyari obat pelangsing, sampai ikut program diet sono kemari. Sarapan cuman makan pisang 1 sama telur 1, akhirnya malah badannya lemes, gak buat ngapa-ngapain. Yang badannya kurus nyari obat gemuk, kan gak enak ya. Enak itu orang yang alhamdulillah, kondisinya apapun itu yang paling baik ya sekarang itu. Yang dikasih badan agak tinggi, alhamdulillah, kalau ngambil jemuran gak perlu pakai sengketan.
Yang badannya pendek, alhamdulillah kalau ngepel nggak usah jongkok. Pendek. Artinya begini loh, kondisi apapun kalau orang syukur alhamdulillah itu enak. Kasih hujan. Ini kalau orang nggak syukur mumet loh. Ya hujan lagi jemuran baru dikeluarin. Tapi kalau yang syukur alhamdulillah hujan. Tinggal di rumah rebahan tidur anteng. Nasihat Luqman anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur maka Allah maha kaya. Allah itu gak butuh kita ibadah, kitalah yang butuh ibadah. Ayat yang selanjutnya wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini apa namanya? Nasihat atau contoh dari Luqman. Ketika nasihatin anak, ia panggil anak dengan panggilan sayang, ya bunayya. Ya bunayya itu kalau diterjemahkan wahai anakku sayang. Nah ini kan kita kalau manggil anak, cucu biasanya kan ada panggilan kesayangan ya. Nah itu loh, biar anak cucu itu terasa lebih dekat dengan kita, panggil dengan panggilan kesayangan. Kalau Rasulullah memanggil istrinya ya Humairah, lah mungkin suami ibu dia punya ya oh malah sekali nyium dosanya rontok semua mana. Yang punya anak ya punya panggilan-panggilan sayang. Nah ketika mau nasihatin dipanggil dengan panggilan sayang. Nasihatnya la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah, menduakan Allah. Menyekutukan Allah itu ada dua jenis. Yang satu namanya syirik khafi. Khafi itu ya bukan kopi. Khafi pakai kha. Yang kedua namanya syirik jali. Bukan Bang Jali yang suka joget itu bukan. Takutnya kopi Bang Jali lagi bukan. Satu namanya syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersamar, yang mungkin setiap kita bisa terjerumus ke situ. Contoh, umpama kita ada tetangga yang mungkin saat itu lagi butuh bantuan, kemudian kita bantu. Nah kemudian lain hari kita cerita ke orang-orang, itu si itu tuh kalau saya nggak tolongin, motornya udah ditarik leasing. Seakan-akan kita yang punya kuasa nolongin orang. Itu syirik khafi. Itu acara pengajian kalau nggak ada saya bubar. Seakan-akan saya itu nyombong. Syirik khafi itu syirik yang samar, yang seakan-akan dia mampu menyelesaikan satu urusan. Kayaknya cuma dia. Atau mungkin syirik khafi itu umpama sehari-hari dia dagang, dagangannya biasa-biasa aja. Lah mungkin entah apa dikasih burung perkutut. Kasih burung perkutut sama temennya, kemudian ditaruh di depan warung. Begitu ditaruh laris. Warung belum dibuka, yang mau beli udah ngantri jejer. Terus dia bilang, wah gara-gara perkutut dagangan saya laris. Itu namanya syirik khafi. Semua kita bisa jadi terjerumus di sana. Kalau yang kedua syirik jali, insya Allah enggak lah. Syirik jali itu ya mungkin ya datang ke Gunung Kawi, apa datang ke Gunung Kemukus, apa datang kemana, kemudian Mbah, anak saya udah umur 40 belum nemu jodoh Mbah. Nah,
Nah, kata yang nunggu sono, oh kamu harus ngasih sajen ayam 7 kandang. Lah kayak 7 ekor mata anggung 7 kandang. Lah kalau syirik jali, ini sama syirik jali. Syirik jali insya Allah kita enggak lah. Tapi yang syirik khafi ini loh. Apalagi kita kalau merasa berjasa kepada seseorang. Bisa jadi bukan pada orang lain, pada anak juga bisa. Kamu itu dulu, kalau nggak ada saya. Kalau nggak ada saya, kamu udah jadi apa? Itu saya yang nolong. Loh, kasus-kasus begini itu kadang ayo. Yus itu. Loh kan? Kamu saya yang lahirin kecil, saya gedein, gede mau saya kecilin lagi. Loh, ini namanya syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang tersamar, yang mungkin siapa aja bisa kena. Nah, makanya dalam setiap saat wiridan kita umat akhir zaman begini ini ya astagfirullahal. Jangankan lagi hari biasa, lagi waktu biasa, kita sholat aja bisa terjangkiti kok. Kita lagi Allahu Akbar. Lah kok bisa? Bisa. Contoh, Allahu Akbar. Umpama kita tahajud dari jam 1 sampai jam 4. Loh, umpama aja kok ya. Terus dalam hati kita, kayaknya orang blok sesi ini enggak ada yang kayak saya. Yang lain malah merem semua. Ini biar saya hujan-hujan begini tetap Dari itu padahal dia lagi sholat, lagi puasa, yuk bisa jadi. Nah, makanya syirik khafi ini bisa menjangkiti siapa saja, maka kapanpun, dimanapun, wirid yang paling mujarab untuk kita orang umat akhir zaman ini yuk astagfirullahaladzim. Bangga diri saja. Orang bangga diri ya. Iya, membanggakan diri itu sama saya seakan menduakan Allah. Ya pokoknya ya alhamdulillah ditakdir bisa tahajud. Lah kalau pas lagi tahajud langsung bikin status ya. Kalau alhamdulillah kita bisa ngaji. Alhamdulillah adem. Ya adem wong tahajudnya malam. Kalau alhamdulillah bisa ngaji gimana? Lah kalau ibadah yang berpotensi untuk syiar itu kalau kata Gus Ba malah harus. Lah kayak ibu misalnya alhamdulillah ngaji di Nurul Jannah. Ini kan ibadah yang ada potensi syiar supaya orang lain juga ikut. Tapi kalau niatnya pamer ya lain lagi lah ya. Kalau ibadah yang niatnya syiar memang harus perlu diperlihatkan ke orang. Tahajud jamaah, taklim ini kan ibadah yang perlu diikuti orang. Tapi kalau ibadah yang sifatnya personal sendiri ya lebih baik ya memang dirahasiakan. Walaupun kalau ada tujuan-tujuan tertentu, misalnya ketika kita sedekah, dalam Quran ya wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Orang bersedekah itu ada kalanya sirron, sir itu rahasia, enggak ada orang tahu. Masukin ke kotak amplop, hamba Allah, blok C gang 4 nomor 15. nomor 15. Dia nomor dikasih tahu nomor 15. Nomor 18 RT 7 RW berapa? RW 13. Oh itu rumahnya sih itu. Tapi kan nggak tahu yang masukin itu bapaknya, ibunya, atau anaknya. Kan hamba Allah. Takutnya kita nulis hamba Allah, Allah nggak ngakuin nih loh. Yang bahaya kan begitu, ngaku hamba Allah, siapa lu? Wong sholat juga cuma raga doang yang di hadapan Allah. Pikiran sama hati kita ya bisa sampai ke kampung, bisa sampai merencanakan nanti tahun baru bakar apa. Kita aja nggak mau ya. Ya Allah, tapi kalau ibu-ibu kelihatan kalau sholat kayaknya khusyuk semua ya.
Loh, saya pernah gara-gara ini loh ngimami asar baru rakaat pertama udah bubar. Gara-gara kunci motor. Mau ngajar sholat asar. Lah iya. Nyari kunci nggak ketemu-ketemu. Dulu waktu masih tinggal di sini. Begitu saya keluar ke masjid, dulu ada imam rawatib namanya almarhum Pak Ustadz Karim. Kebetulan beliau nggak hadir, entah karena apa nggak hadir. Ya kan saya ngimami, begitu ngimami dalam rangka nyari ini belum ketemu. Sholli fardhul asri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan imaman. Allahu akbar. Mantep kayaknya. Cuman pikiran masih kunci motor mana ya. Begitu waladhdallin amin baca surat biasalah kul ya langganan. Kul. Begitulah kum dinukum waliyadin. Allahu akbar. Saya pakai celana saat itu bukan pakai sarung. Begitu ruko kan tangan begini kan, kerasa ngegrenjel di sini. Lah ini kunci. Tadi dicari nggak nemu-nemu lah di sini. Malah panjang kepikirannya Pak Ustadz ya. Lagi inget lagi sholat. Lah bener nih Bang. Begitu sampai Allahu liman hamidah terus, begitu pas sujud mulai timbul. Ini tadi rakaat pertama apa kedua itu? Pertama atau kedua? Lah, kayaknya sih pertama. Sepik-sepik ya. Sepik-sepik. Ngimami sambil sepik-sepik pikirannya. Sepik-sepik berdiri. Ntar kalau agak ada yang teriak subhanallah berarti bener. Kalau ada yang teriak berarti salah. Begitu saya Allahu Akbar. Di belakang kalau nggak ada yang teriak, oh bener. Aduh, gara-gara ini. Aku ikut aja beberapa rakaat. Belakang lebih parah itu Ustaz. Padahal baru rakaat pertama nih. Tapi kalau ibu kayaknya enggak ya. Ketinggalan. Kelihatan sih wajah kusuk-kusuk semua sih kayaknya. Kusuk pikirin. Aduh ya Allah. Apa ini? Malam Jumat. Oh, udah seminggu ini. Pas malam Jumat yang lalu. Saya pulang agak kemalaman, mampir sholat maghrib di satu masjid besar pinggir jalan, ya kayak Al-Karomah gitu. Cuman anak kecilnya itu luar biasa banyaknya. Jadi suasana bisa dibayangin sholat maghrib, anak kecilnya banyak. Ya saya kan karena datang belakangan kan berada di sop belakang. Saya pakai celana ya pakai topi saya taruh, saya sholat sini. Begitu imamnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu ada satu anak yang teriak, ayo semua kita bilang apa? Lah kan otomatis amin. Loh, saya tuh ketawa langsung saya batalin sholatnya. Ini khawatirnya ntar ditiru di sini kedengeran mikir loh. Saya nggak tahu bocahnya yang teriak orangnya yang mana saya nggak tahu, cuman kedengeran. Ayo semua kita bilang apa? Lah kan otomatis amin. Saya itu seumur hidup nggak kepikiran begitu. Ya, ketawa saya, ketawa begitu langsung pindah saya. Kan mesinnya panjang kan. Saya belas langsung pindah langsung. Wah, kacau. Aduh. Cerdasnya anak sekarang. Begitu tahiyat akhir sepi. Langsung pada pulang atuh. Tahu kalau wassalamualaikum pasti mau diomelin nih. Tahiyat akhir enggak ada bocah itu. Itu Bekasi sono tahu enggak apa pindahan dari sini apa ya? Allahu akbar walillahil hamd. Dan itu ya seril kayak di hari-hari kita begitu ya. Iya, ya makanya ya wiridannya astagfirullahaladzim. Selesai sholat, assalamualaikum langsung astagfirullahaladzim. Gimana lagi? Kita umat akhir zaman kayak begini, ibadah kita kualitasnya kayak apa kan kita tahu kan? Sholat kita kayak apa, puasa kita kayak apa, sedekah kita berapa kan kita tahu semuanya. Nah iya, kalau di hadapan orang sih kita pura-pura banyak ibadah ya bisa. Cuman kan kita tahu diri kita ya, oh saya ini segini ya, makanya wiridannya
Astaghfirullahaladzim. Nah, nasihatnya Luqman tadi setelah diajarin syukur, yang kedua jangan sampai menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu membandingkan Allah dengan ciptaannya. Nah, sekarang kalau seandainya ibu lagi sholat duha, ketika ditanya jawabannya apa? Misalnya, wah ibu rajin banget duha, buat apa sih? Jawabnya apa? Minta. Idealnya sih memang begitu. Idealnya ya memang untuk mencari ridho Allah, idealnya. Cuman umumnya kita kalau duha ditanya urusan rezeki. Ya lancar usahanya. Ya kan? Iya. Berarti kita sholat itu lillahi ta'ala wal rezeki. Dua-duanya. Kayaknya saya tidak masa mau kayaknya. Dua-duanya Pak. Ya Allah, kalau memang di atas turunin. Iya. Kalau emang di bawah taikin. Kalau emang jauh deketin. Kalau dikit banyakin. Kalau haram. Ibu kalau duha doanya gimana? Gitu kan? Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzil. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Wa in kana ba'idan fa qarrib. Wa in kana qalilan fa kathirhu. Yang terakhir yang serem, wa in kana haraman. Nah terus gimana yo? Gimana itu? Enggak, yang sehari-hari ya kita jalani loh. Kalau duha umpama ada yang nanya, jawabannya idealnya memang lillahi ta'ala, itu jawaban ideal. Tapi pikiran kita ketika sholat duha, alhamdulillah bagus ya, bagus ya. Lah terus doa itu ya tetap bahwa memang ajarannya begitu ya ajarin jalanin aja. Dibaca Pak Ustaz. Ya kan kita mohon, bukan nyuruh. Kalau dalam ilmu balaghah, kan karena kita ini ngajinya udah tua jadi ya nggak sempat belajar balaghah ya. Ilmu balaghah itu maknanya kayak kalimat perintah, tapi kalau sesama, ini kan sesama namanya nih, sekelas lah, itu namanya permohonan. Mohon dah. Kalau ke atas namanya permintaan, doa. Kalau ke bawah namanya perintah. Kalau Allah ke hambanya namanya perintah. Kalau kita sesama hamba ini permohonan lah, supaya lah yo hadir, mohon hadir gitu. Lah kalau dari bawah ke atas, kita ini bawah hamba, ke atas namanya permintaan alias doa, bukan perintah. Itu kalau yang nggak pernah ngaji ilmu balaghah, Allah kok disuruh-suruh. Oh iya ya. Oh malah bukan nyuruh-nyuruh, minta, kita mohon. Kita doa. Lah ketika kita menjalani ibadah itu ya idealnya memang lillahi ta'ala. Wong ajaran guru-guru kita sebelum kita ibadah ya usolli sunnatat duha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Walaupun nanti setelahnya itu ingkana rizqi fis samai dan seterusnya ya wis. Ya memang itu perintahnya begitu ya wis begitu. Tapi untuk menghindari bahayanya seakan-akan yang kita uber itu rezeki, ketika ditanya jangan sampai kepleset omongan rajin amat bu duha lillahi ta'ala. Pengen dapat rezeki ya pengen, tapi niatnya lillahi ta'ala. Sama ketika misalnya ini kan ucapan-ucapan sehari-hari. Ibu punya penyakit tertentu, kemudian ketemu temen, loh Bu Haji udah sehat? Alhamdulillah. Jangan ngomong begini, Bu Haji sehat. Wih, saya habis terapi di apa? Di jamun. Jamun. Apa itu jamun? Oh terapi. Habis terapi di jamun nih. Ini jangan sampai kepleset omongan. Yuk, pertama umpama, sehat Bu Haji? Alhamdulillah. Terapi di situ tuh.
Gitu. Oh, apa namanya jamun? Iya, terapi gratis. Terapi gratis jamun. Lah, banyakan kita itu terkadang alhamdulillah kelewatan. Ya kan? Sehat, wah. Gratis lagi. Jamun. Alhamdulillah. Nah, kalau kita menduakan, mengesampingkan alhamdulillah itu khawatirnya jatuh ke syirik khafi. Umpama punya anak yang kebetulan alhamdulillah ditakdir karirnya bagus, umpama bisa ngasih macam-macam ke kita orang tuanya. Misalnya ada yang nanya, Bu, gimana kabarnya anaknya si Ono? Alhamdulillah, Allah kasih karir bagus, rezeki bagus. Ini kadang, oh, maknya siapa dulu dong? Oh, anaknya siapa? Anak gua. Ini mah anak elu. Desain mulu. Lah iya. Nah, ini kalimat-kalimat yang sehari-hari kadang gampang lidah ini kepleset untuk menghindari syirik khafi itu tadi. Kalau syirik jali insya Allah enggak ya, kecuali orang-orang zaman dulu yang belum kenal Islam mungkin. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah masjid musola majelis taklim tiap hari, masjid musola tiap gang. Tapi masih banyak Ustaz yang begitu. Lah yo masih. Yang percaya bercentong. Masih wong saya yang ngalami langsung. Ada tukang bakso itu ramenya menurut saya enggak wajar. Loh, saya pernah karena penasaran, saya sama tetangga sebelah rumah ngetes beli di situ, ikut ngantri. Loh, itu karena saya duduknya di dalam enggak kebagian tempat, kan nangkring di motor di luar. Ada orang naik motor, ngueng. Lu udah nyampe sono puter balik, ikut ngantri. Padahal tukang bakso di sono yuk ada. Ada, dia balik lagi ya. Ditakdir oleh Allah kebetulan itu yang punya warung bakso itu tobat.